Pasal ini menerangkan berpegang teguhnya ahli penduduk Jawa bimadhab ahli sunnah wal jamaah dengan madhab ahli sunnah wal jamaah, wa bayani batidai tuhuril bidah, dan menjelaskan permulaan lahirnya beberapa bid'ah, wantisyariha, dan menyebarnya bid'ah fi ardi Jawi, di bumi Jawa, wa bayani anwa'il mubtadi'ina, dan menjelaskan beberapa macam-macamnya orang-orang yang membuat bid'ah, al mawjudina, yang dijumpai fi hadaz zaman, di masa ini. Qad kana, sungguh telah ada muslimul aqtaril jawiyati, orang muslim di wilayah tanah Jawa, fil azmani salifati, di beberapa masa yang lalu, al khaliyati, yang sudah lewat, muttafiqil ara, itu cocok atau sesuai pendapat-pendapatnya, wal madhabi, dan madhabnya, wa muttahidil ma'had, dan tunggal referensinya, wal masyrabi, dan kecenderungannya. Fakulluhum, maka adapun semua itu, mereka semua fil fikih, di dalam masalah fikih, alal madhabin nafis, itu tetap terhadap madhab yang indah, yaitu madhabil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa fi usuluddin, dan di dalam masalah usuluddin, yaitu masalah tauhid, ala madhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari, yaitu menetapi madhabnya Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Wa fi tasawufi, dan di dalam masalah ilmu tasawuf, ala madhabil Imamil Ghazali, yaitu tetap terhadap madhabnya Imam Ghazali, wal imami Abil Hasan Asyadili, dan Imam Abi Hasan Asyadili, radhiyallahu anhum ajmain, mudah-mudahan Allah meridai terhadap mereka semuanya. Artinya bahwa di zaman dahulu orang-orang Islam di wilayah tanah Jawa itu pendapatnya semuanya sepakat, sesuai, dan cocok. Nah, artinya satu komando. Madhabnya juga semuanya menjadi satu, yaitu bermadhab Imam Syafi'i. Referensinya juga, kecenderungannya itu sama. Karena itu mereka, masyarakat di sana dulunya, di dalam fikih mereka berpegang teguh ikut madhabnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan di dalam usuluddin, masalah tauhid, mereka itu ikut rumusan atau madhabnya Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Dan di dalam tasawuf, mereka itu mengikuti Imam Ghazali dan Imam Abil Hasan Asyadili. Nah, ini yang sudah dirumuskan khususnya di organisasi Nahdlatul Ulama. Karena itu mereka dulu ketika sudah Nahdlatul Ulama bersuara, maka sepakat di sana itu. Tidak ada istilah apa ya, tidak ada istilah pembantahan dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi ketika dikomando oleh pimpinan organisasi di kala itu,
maka ya semuanya bismillah berangkat. Itu dahulu di zaman-zaman jaya-jayanya Nahdlatul Ulama, dikala pada waktu itu para pemimpin-pemimpinnya itu yaitu beliau-beliau yang betul-betul wirai, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Tsumma annahu, kemudian sesungguhnya hadasa muncul fi ami alfin wa salasi mi'ati wa salasina. Nah, kemudian muncul di tahun 1330 ahzabun mutanawwi'ah. Siapa yang muncul? Golongan-golongan yang bermacam-macam. Nah, jadi tahun 330 Hijriah maksudnya. Nah, itu terus muncul golongan-golongan yang bermacam-macam. Wa ara'un mutadafi'ah, dan beberapa pendapat-pendapat yang bertentangan. Nah, mulai ada sudah muncul. Awalnya sama. Zaman Mbah Hasyim itu sama awalnya. Setelah itu terus setelahnya itu bermunculan. Wa aqwalun mutadaribah, dan beberapa ucapan yang poyang-paying, artinya yang tidak menentu, saling menjatuhkan, kadang A kadang B, yang penting tujuannya adalah menjatuhkan. Wa rijalun mutajadibah, dan beberapa tokoh atau orang laki-laki yang saling tarik menarik, jadi tokoh yang sudah saling menyalahkan. Nah, mulai muncul paminhum, maka di antara mereka ya, salafiyuna qaimuna ala ma'alaihi aslafuhum, yaitu golongan salafi, yaitu golongan yang mengikuti ulama salaf, bukan salafi yang ini. Jadi golongan orang-orang yang mengikuti ulama salaf. Qaimuna ala ma'alai aslafuhum, yang mereka melakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Jadi orang-orang terdahulunya. Minat tamadhubi, dari bermadhab. Jadi pokoknya guru saya bermadhab Syafi'i, ya sudah saya ikut Syafi'i begitu. Nah, dulu begitu. Ulama pesantren ikut Syafi'i, ya sudah semuanya Syafi'i begitu. Bil madhab bil muayyan, dengan madhab yang tertentu, madhab yang sudah nyata. Wa tamasuki, dan berpegang teguh bil kutubil mu'tabarah, dengan beberapa kitab yang muktabar. Al-mutadawilah, yang beredar. Jadi kitab muktabar yang sudah disepakati untuk diajarkan di beberapa pesantren. Zaman saya dulu masih di pesantren. Itu ketika Basul Masail aja, itu kalau ada menyebutkan kitab baru, maka itu masih ditanyakan dulu, muktabar apa enggak kitabnya itu, gitu. Jadi dulu penyampaian Wahbah Az-Zuhaili, kitab terus Fikul Islam, Wadilati, itu tidak diterima di zaman saya dulu. Kalau sekarang kan maunya semua kitab masuk, itu bedanya. Wa mahabbatu ahlil bait, dan cinta kepada ahlil bait. Ini yang golongan yang mengikuti ulama salaf. Wal auliya, dan para wali, sehingga ada istilah ziarah para wali. Wassolihina, dan orang soleh-soleh. Watabaruk, dan mengambil barokah bihim, dengan mereka, ahyaan, dalam keadaan hidup, au ambatan, atau dalam keadaan meninggal. Jadi zaman dulu kan banyak, sering kadang ayo ziarah ke kiai sana, rombongan ngalap berkah, minta doa. Itu zaman itu ada. Ayo kita ziarah ke makom. Nah, ini berarti seorang ulama yang karismatik sudah meninggal, kita ziarah bersama, ngalap barokah. Itu. Waktu itu masih tenang, dalam keadaan semuanya sama begitu. Wa ziaratil kubur, dan ziarah kubur. Wa talqinil mayyit, dan talqin mayyit. Wa sadaqati anhu, dan sedekah terhadap mayyit.
Makanya sedekah dari mayit ini maksudnya ya kayak tahlilan. Ada orang meninggal, kumpul tahlilan, sedekah di situ. Itu tidak ada masalah gitu. Jalan tenang aja. Wa tiqati syafaat, dan beretekad adanya syafaat. Jadi besok akan mendapatkan syafaat ya. Jadi bahkan seorang guru itu bisa memberikan syafaat. Itu dulu semuanya begitu. Wa naf'id doa, dan manfaatnya doa. Jadi mendoakan orang baik yang hidup atau yang mati itu doanya tetap bermanfaat. Wa tawassul, dan tawassul yaitu sebagaimana yang kita lakukan. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Ini golongan yang pertama, yaitu golongan yang sudah kita ikuti di awal. Waktu golongan ini saja belum muncul golongan yang lain, ya tenang. Malah zaman itu tenang, tidak ada masalah yang munculan di antara para tokoh. Wa minhum, dan di antara mereka firqatun, terdapat sebuah golongan yattabi'una, yang mengikuti ra'ya Muhammad Abduh wa Rasid Ridho, pada pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Ini yang dari Mesir tuh, yang pembaharu, yang mulai timbul pendapat-pendapat yang model baru. Wa yahuduna, dan mereka mengambil, golongan ini mengambil min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dari bid'atnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Wa Ahmad bin Ibnu Taimiyah wa tilmidai, dan muridnya, kedua muridnya Ibnul Qayyim, yaitu Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi dan Ibnu Abdul Hadi. Ada lagi satu golongan muncul, yaitu golongan yang mengikut pendapat Muhammad Abduh dan mengikuti kebid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, taruhlah Wahabi gitulah. Faharamu, maka mereka mengharamkan ma, pada sesuatu ajma'al muslimun, yang sudah sepakat orang-orang Islam ala nadbihi, terhadap kesunahannya. Jadi yang asalnya sesuatu yang sunnah diharamkan, bid'ah semua. Jadi ini mulai timbul bid'ah membid'ah itu dari sini. Wahwa, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh mereka sementara sebelumnya adalah sunnah. As-safar li ziyarati qabr Rasul, yaitu bepergian untuk ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai diharamkan. Wa halafuhum fi ma dzukira wa ghairihi, dan golongan ini berbeda dengan muslimin pada umumnya, fima, di dalam sesuatu dzukira yang sudah disebutkan, wa ghairihi, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya masalah ziarah kubur saja, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang lainnya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Taimiyah fi fatawihi, di dalam kitab fatawinya, wa idza safara, dan apabila bepergian seseorang, li'tiqadihi, karena i'tiqadnya, annaha, bahwa sesungguhnya ziarah, ziarah takabrin Nabi, yaitu ziarahnya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'atun, itu taat. Jadi katanya Ibnu Taimiyah dalam kitab fatawinya, barang siapa yang berpergian dan dia mempunyai tekad bahwa menziarah ke makam Nabi itu adalah sebuah ketaatan, karena maka ada dalika, ziarah itu muharraman, itu diharamkan, bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya orang Islam. Yaitu mereka. Fasara, maka jadi at-tahrimu, mengharamkan tadi, minal amril maktuibah, itu sebagian dari perkara yang diputuskan. Jadi memang timbulnya golongan yang sehingga ke depannya membuat resah, itu memang tujuannya adalah mematahkan. Jadi ihtilafu ummati rahmatun,
perbedaan pendapat di umat kami itu menjadi rahmat, kata Rasulullah, itu kalau perbedaan di dalam masalah kajian untuk mencari pemahaman, bukan untuk mematahkan gitu. Nah, ini bedanya. Kelompok yang muncul ini kan tidak, jadi sesuatu yang sudah dijalani oleh orang langsung dipatahkan, nah, dinafikan, maunya dia aja yang benar, yang lainnya ini salah gitu. Beda dengan kalau perbedaan pendapat itu kan tidak begitu. Kalau perbedaan pendapat, oh itu berarti melakukan ini pakai dalil yang ini, saya melakukan yang ini pakai dalil yang ini. Jadi ini tidak dipatahkan yang dilakukan orang. Kalau ini tidak, apa yang dilakukan orang langsung dipangkas gitu. Itu yang bikin permusuhan itu di situ, yang bikin masalah itu di situ. Karena itu qala al-allamah Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi. Jadi Syekh Muhammad Bahid berkata di dalam kitab risalahnya Al-Musamma Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad, yang kitabnya bernama Tathhirul Fuad, yaitu min Danasil I'tiqad, yaitu membersihkan hati dari kotoran i'tiqad. Itu makna nama kitabnya. Katanya beliau, wahadal fariq qad ubtuliyal muslimuna bikatsirin minhum salafan wa halafan. Wahadal fariq, adapun golongan ini, qad ubtuliya itu sungguh dicoba, diuji, al muslimuna orang-orang muslim, bikatsirin dengan banyak, minhum dari mereka, salafan baik di zaman dulu, wahlafan dan di zaman sekarang. Jadi memang katanya saya ini, munculnya golongan ini itu menjadi ujian bagi semua umat Islam sedunia, sehingga yang asalnya tenang menjadi gaduh gara-gara munculnya golongan ini. Yang asalnya tidak istilah takfir, istilah bid'ah apa itu tidak ada, munculnya golongan ini terus terjadi. Jadi yang asalnya orang hidup rukun jadi tidak rukun. Itu awal mulanya. Fakanu wasmatan wasilmatan fil muslimin. Maka ada golongan ini, wasmatan isu sebagaimana celah atau sebuah cacat, wasilmatan dan sebuah pecahan, fil muslimina di dalam kaum muslimin, wa udwan fasidan dan sebagaimana anggota yang rusak, yajibu yang wajib qat'uhu memotongnya, hatta la yu'ti al-baqiyah sehingga tidak menulari kepada lainnya. Bahwa maka adapun ini kal majdum, yaitu sebagaimana penyakit lepra, yajibu yang wajib al-firaru minhu, lari darinya. Jadi katanya ulama, maka golongan ini dianggap sebagaimana sebuah cacat, sebuah anggota yang rusak, yang wajib dipotong. Jadi namanya ada orang tangannya ini rusak, sudah tidak bisa difungsikan, bahkan bisa menular, menjalar kepada anggota yang lain, maka harus dipotong katanya. Ini berarti kan parah ini. Karena itulah hukumnya wajib kita lari dari mereka, menghindar dari mereka, itu hukumnya wajib. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim, karena sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang mempermainkan dengan agamanya. Jadi mereka itu main-main dengan agama mereka. Kalau ada orang boleh, dia haram. Kalau ada orang yang haram, dia boleh. Jadi begitu terus gitu loh. Jadi dia memang tidak mau bersepakat gitu loh. Memang tidak senang dengan hidup yang tenang. Jadi bikin masalah terus. Yadumunal ulama salafan wa halafan. Mereka mencela para ulama baik salafan wa halafan, baik dulu dan sekarang. Jadi memang sudah tujuannya merusak, bukan tujuannya untuk walaupun katanya motonya itu adalah memurnikan Islam, tapi sebetulnya bukan mengangkat agama, tapi memang ingin memperkeruh masalah, memperkeruh keadaan. Memang tujuannya seperti itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innahum ghairu maksumin, sesungguhnya ulama itu tidak maksum. Karena itu falayam bagi takliduhum,
maka tidak sayugjanya mengikuti para ulama. Itu kata mereka. Jadi mamanya diem itu gak enak, ada aja yang mau diomongin. Ngapain ikut ulama? Wong mereka gak masuk. Gitulah. Mereka itu ngomongnya begitu. Saya pikir kan ini kan kalau kita lihat dari sisi kejiwaan itu kan sudah bukan orang yang memang punya tujuan baik. Wala farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat. Dan tidak ada di masalah ini, masalah tidak boleh mengikuti baik ulama-ulama yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Wayat anuna, dan mereka mencela alaihim terhadap ulama. Artinya yat anun itu menuduh sebuah celaan. Jadi menuduh dengan sebuah celaan. Intinya mencari salahnya gitulah. Wayal kauna subahat, dan menjatuhkan masalah yang subahat. Jadi istilahnya bikin opini yang sekiranya orang itu sudah mulai tidak senang. Ini apa ini kok ya, kayak sekarang kan ada kadang ya di media sosial itu bahwa beliau umpamanya Pak Said Akil ini tahu-tahu begitu gitu loh. Pak Said Akil, ini kan bikin opini yang samar-samar, yang menjadikan orang itu terus mulai yang asalnya ya mantap menjadi tidak mantap. Jadi memang itu kerjaan mereka gitu loh. Wa yadurnaha fi uyuni basair du'afa, dan menyebarkan celaan itu di mata penglihatan orang-orang yang lemah. Jadi sekarang sasarannya itu adalah orang-orang yang lemah itu. Jadi orang awam langsung dikasih. Ini tidak benar. Ini bid'ah. Zaman Rasul tidak ada. Nah, begitu terus itu yang dia. Zaman Rasul nggak ada. Akibatnya orang yang tidak ngerti agama, yang baru tahu ikut, ya kan? Ikut yakin, ikut menyalahkan juga, gitulah. Ini yang jadi. Lo karena ikut menyalahkan terus didoktrin dan ditambah yakin, maka visi menyalahkan atau misi mempersalahkan orang yang sudah berlaku itu yang jalan sekarang. Jadi saya kalau berpikir begini, berpikir gini, ternyata manusia itu lebih parah. Ketika baik juga lebih bagus daripada makhluk yang lain, tapi ketika buruk itu lebih parah daripada makhluk yang lain. Malah summa qasat qulubukum ba'dil dalika fayya kal hijar aw asad qaswah. Nah, itu saya pikir memang betul yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu. Dan orang-orang yang mempunyai perbedaan berselisih dengan kita seperti ini bukan orang nggak ngerti. Karena oleh Al-Quran ditunjukkan karena nasu ummat wahidah, dulu umat ini satu. Wa ba'asallahu nabiyina mubasysirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima talafu fihi. Allah mengutus setelah itu dan membawa kitab yang benar untuk menghukumi perselisihan yang ada, perbedaan yang ada. Tapi sayangnya wa mah talafa fi illa ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayinat baghyan bainahum. Jadi tidak terjadi perbedaan di antara mereka kecuali setelah mereka mendapatkan penjelasan, karena memang mereka ada rasa kedengkian. Nah, ini bagian bainahum. Karena itu fahadallahu alladziina amanu limah talafu fi minal haqqi biidni. Lah mudah-mudahan kita masuk yang ini. Maka Allah menunjukkan kepada orang-orang yang beriman kepada apa yang dijadikan permasalahan oleh mereka dengan sebuah kebenaran. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lah ini mudah-mudahan kita masuk yang ini. Jadi sebetulnya bukan mereka tidak ngerti hukum. Kalau yang orang awam-awam ini kan begini. Jadi setelah disebar opini, disebar fitnah, disebar kabar yang menjelek-jelekkan orang yang sudah, tokoh yang sudah lama ini, baru kan sudah menyebar di kalangan orang awam. Lah orang awam ini yang tidak ngerti ke bawah terus ikut menjelekkan. Nah, kalau itu beda. Tapi yang membuat ini itu sebenarnya bukan orang tidak ngerti. Karena semua di dalam Al-Quran itu mimbat dimaja'atuhumul bayinat. Setelah mereka itu tahu penjelasan. Permasalahannya apa? Ada yang bagyam bainahum,
karena masalahnya dengki, masalahnya gengsi. Orang Yahudi itu bukan tidak ngerti kalau Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad, ngerti mereka. Mereka itu ngerti bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, ngerti. Cuma sudah karena terlanjur jengkel bahwa harapan mereka adalah Nabi terakhir itu dari golongan kami, kok ternyata bukan golongan kami. Jadi benci. Jadi bencinya bukan benci masalah ajaran Islam tidak benar, tidak. Mereka itu tahu kalau ajaran Islam itu benar. Cuma karena dibawa oleh nafsu kedengkian inilah sehingga menjadikan kebenaran itu tidak bermakna. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, maka pembinaan akhlak batin itu yang sangat penting. Dan ini sudah disebarkan kepada organisasi-organisasi yang ada. Contohnya lagi, yaitu ya ini kalau kami boleh kritis terhadap organisasi yang kami ada di dalamnya. Contoh di Nahdlatul Ulama. Zaman Mbah Hasyim, ya zaman Mbah Hasyim dan Kiai Sepuh. Orang masuk ke Nahdlatul Ulama itu yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, yang asalnya tidak ngerti menjadi ngerti, yang asalnya tidak paham ilmu menjadi paham, itu zaman itu. Jadi istilahnya masuk ke Nahdlatul Ulama itu betul-betul ngaji dan ingin membina diri dengan sebuah ilmu. Gitu. Karena apa? Karena memang organisasi ini adalah organisasi yang untuk membentengi dan memelihara serta mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi betul-betul mengkaji di dalam organisasi itu, mengkaji. Jadi orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, orang yang awalnya tidak mengerti menjadi ngerti, ketika ngerti menjadi sadar, ketika sadar menyadari, dan ketika menyadari maka dia makin cinta kepada ulama dan ingin terus belajar pada ilmunya ulama. Sehingga isinya di dalam organisasi itu yaitu orang-orang yang betul-betul haus ilmu dan terus ingin belajar. Beda dengan NU yang akhir-akhir ini gitu. Jadi kalau yang akhir-akhir ini sudah orang masuk di NU itu bukan untuk belajar gitu. Tapi yang paling penting pokoknya kita bisa memposting sebuah kegiatan dan dikenal bahwa NU itu jalan, ya sudah. Adapun orang di dalamnya itu makin pinter, makin paham, makin tidak, itu tidak terpikirkan. Karena itu sebetulnya Lailatul Ijtima itu pada dasarnya zaman dahulu adalah isinya di dalam ngaji. Isinya Lailatul Ijtima itu ngaji. Orang awam itu ngaji sama tokoh kiai, sama ulama, itu isinya. Yang asalnya nggak ngerti masalah Ahlus Sunnah belajar Ahlus Sunnah, yang asalnya nggak ngerti hukum agama belajar hukum agama. Itu awalnya. Karena ini yang sudah mulai hilang gitu, karena ini yang sudah mulai hilang, jadi yang ada di dalam ini sekarang bukan masalah belajar menambah ilmu, bukan masalah belajar mendekatkan diri kepada Allah sehingga yang asalnya ngerti apa tidak ngerti menjadi ngerti, yang asalnya tidak rajin ibadah menjadi rajin. Tidak seperti itu jadinya sekarang. Jadi masuk ke dalamnya menjadi sebuah tren-trendian. Itu. Ini yang kadang lepas gak terpikir gitu. Karena itu sampai muncul istilah NU garis lurus, NU garis, itu kan sebetulnya kan cuma caranya aja yang enggak tepat. Maksud saya itu, tapi alhamdulillah untuk sekarang mulai kondisi pandemi ini kan ngaji online sudah banyak. Artinya sudah mereka kesempatan untuk belajar kepada para kiai. Dan makan kalau prinsip kami organisasi itu nggak perlu glamor gitu loh, tapi yang penting isinya mantep di dalam. Jadi orang yang asalnya tidak punya ilmu menjadi punya ilmu, yang asalnya tidak paham fikih menjadi paham fikih, yang asalnya tidak paham tasawuf menjadi paham tasawuf, yang asalnya ibadahnya agak gimana menjadi lebih rajin, yang asalnya tidak mengerti tentang torekoh mendekatkan diri kepada Allah menjadi ngerti. Itu sebetulnya yang
Sehingga ketika ini sudah bertambah, maka yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas li'ila'i kalimatillah walibtigai ridwanillah. Jadi hanya untuk berjuang untuk agama Allah dan mencari ridho Allah. Ini yang perlu sebetulnya diperjuangkan. Apalagi sekarang sudah muncul golongan-golongan yang bermacam-macam. Ini masih satu golongan ini yang kami baca, nanti di bawah ada lagi. Karena itu litu'miya absarum an uyubil haula. Ya. Jadi mereka menyebarkan tentang cacat-cacat yang ada yang mereka opinikan kepada para ulama untuk membutakan penglihatan para orang awam an uyubi haula. Terhadap celah-celahnya mereka. Yaksiduna bidzalika ilqa al-adawah wal baghdha. Mereka sengaja bermaksud dengan menyebarkan itu kepada orang awam untuk menimbulkan permusuhan dan saling membenci. Lain. Jadi memang sudah tujuannya begitu. Sehingga sekarang kan sesama kita, sesama muslim pun kan sekarang mulai saling curiga. Mulai saling tidak sama sedikit sudah bermasalah. Memang dibikin oleh mereka. Bihululihim, dengan menempatkan mereka al-jawa pada sebuah wilayah atau angkasa, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan menjalankan mereka di atas bumi dengan pada kerusakan-kerusakan. Ini yakuluna, yang mereka berkata alallahi terhadap Allah al-kidba, pada pembohongan, wahum ya'lamun, sementara mereka itu mengetahui. Karena itu bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Cuma karena memang ada maksud tadi itu loh. Jadi begini, seseorang itu kalau di awal ditanamkan, contoh umpamanya, yang penting jangan si A. Nah, jadi kita tidak membahas si A ini orang benar apa salah apa gimana, itu tidak membahas. Tapi yang penting adalah bukan si A. Nah, maka yang terjadi ketika ini diletakkan di awal adalah bagaimana cara menjatuhkan, menjadikan permasalahan yang ada pada si A itu. Jadi sekarang ini yang ada di mereka itu, yang penting pokoknya bukan NU. Nah, maka NU ini terus diobrak-abrik gitu loh. Bagaimana caranya? Dengan bermacam cara. Karena itu kalau orang NU pada saat ini tidak makin mengaji dengan rajin, itu makin jauh dari pedomannya. Yang kita khawatirkan itu manisdadat ilman walam yasdadhu, dan lam yasdad minallah illa budan. Jadi orang tidak tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, maka dia tidak makin jauh, tidak akan bertambah kecuali makin jauh dari Allah. Loh, kalau sudah jauh dari Allah mesti iblis mudah untuk menguasai. Karena di Al-Quran sudah disampaikan oleh Allah, orang yang tidak bisa dikuasai oleh iblis itu adalah golongannya illa ibadaka minhumul muhlasin. Jadi hamba-hamba Allah yang memang diselamatkan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang sudah makin jauh, makin tidak paham terhadap agama ini, mudah diperdayakan oleh iblis. Ini yang perlu kita pikirkan. Itu perlunya visi para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama itu sebetulnya. Jadi menyelamatkan umat ini. Yas'amuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang mereka menganggap annahum, bahwa sesungguhnya mereka qa'imuna itu menjalankan bil amri bil ma'ruf, dengan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar. Nah, ini yang sekarang. Dan kita terus terang aja, kadang kita membenarkan. Kita mesti ngomong begini, saya sebenarnya salut semangatnya itu. Kalau lihat semangatnya itu, kalau amar ma'ruf nahi munkar, mereka diam-diam ngajak mereka ke sana, ngajak mereka ke sana. Kenapa mereka bisa semangat? Ini kan yang perlu ditarik itunya. Padahal yang disampaikan adalah, kamu tidak usah ikut itu, karena yang dilakukan itu adalah bid'ah, begitu. Jadi kan ini menimbulkan permusuhan, tapi semangat. Kenapa mereka semangat?
Ini yang perlu dipelajari. Hadunan nasa, yang mereka mengajak, mengiring kepada manusia ala tibai syar'i, untuk mengikuti syara, wajidinabil bidah, dan menjauhi bid'ah. Mereka sudah begitu. Ya, ini yang disebut dengan istilah ada sekarang harus kembali kepada, lah ini kembali kepada itu kan berarti menganggap yang sebelumnya ini sudah salah semua. Maka kita ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis, ayo kita kembali kepada lain. Itu seakan-akan mereka membicarakan tentang masalah syariat yang sebenarnya dianggap yang sudah jalan ini adalah bukan syariat. Nah, ini itu yang perlu diwaspadai. Wallahu yashhadu, adapun Allah itu bersaksi, annahum, sesungguhnya mereka lakadibun, mereka adalah berbohong, mereka adalah berdusta. Kultu, ini kalau kultu aku berkata, berarti kultu ini wakana wala'alla wajahu, dan mungkin atau mudah-mudahan tujuan mereka, tujuan kadibun itu annau min ahlil bidah, ya, bukan tujuan, dan kemungkinan mereka, keadaan mereka annahum min ahlil bidah wal ahwa, bahwa sesungguhnya mereka adalah ahli bid'ah dan ahli hawa nafsu. Jadi katanya Mbah Hasim, ini ketika dilihat ini memang sudah niatnya ini sudah tidak benar gitu. Karena memang logikanya, kalau kami berpikir logikanya itu, kalau orang katanya mau berdakwah, mengajak kepada agama, maka mereka pasti yang disampaikan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah itu, yaitu dengan bahasa yang santun, tidak mencela, tidak menjelekkan, tidak menjustis dan lain sebagainya, tapi justru dengan bahasa yang bagus, bahwa agama ini santun, bahwa agama ini damai dan lain sebagainya. Jadi bahasanya itu sudah bagus. Tapi kalau sudah tujuan awalnya sudah tidak benar, bahwa tujuan awalnya itu ingin menciptakan sebuah permusuhan, maka yang keluar bahasa pertama adalah celaan. Qala al-Qadiyat fi Syifa, berkata Imam Qadiyat di dalam kitab Syifa, wa kana ma'dhamu fasadihim 'aladdin, dan ada agungnya kerusakan mereka aladdin itu terhadap agama. Artinya bahwa pondasi kerusakan mereka itu dalam masalah agamanya. Wa qad yadkhulu fi umurid dunya, dan kadang-kadang masuk kerusakan itu di urusan dunia. Bima, dengan sesuatu, ya. Bima, dengan sesuatu, yulakauna, yang dijatuhkan mereka bainal muslimina, atau yalkauna, yang menjatuhkan mereka bainal muslimina, di antara orang muslim, minal adawati, dari permusuhan adiniyah yang agama, allati tasrili dunyahum, yang menjalar atau menular kepada dunia mereka. Jadi mereka itu pertama urusan agama, sehingga urusan duniawinya juga ikut permusuhan. Jadi gini nih, saya kalau baca ini, jadi di Al-Quran itu ternyata sudah disampaikan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama yang benar itu satu sebetulnya, yaitu Islam. Wa haqiqatul Islam, yaitu hakikat Islam itu adalah yang telah dijalankan dan dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para salafus soleh dan para tabiin, salafus soleh dan para ulama. Itu sudah jelas agama itu satu itu aja. Adapun yang lain, yang selain itu, golongan yang keluar dari golongan-golongan itu, apalagi yang tujuannya hanyalah untuk membuat gaduh, membuat permasalahan, itu sebetulnya adalah ucapan kedengkian atau ungkapan sebuah dendam, tapi dibungkus pakai agama. Jadi pada hakikatnya bukan agama.
saking tidak mampunya mereka itu terus memporak-porandakan, akibatnya agama yang dijadikan korban, sehingga mereka larut. Nah, mereka itu larut bahwa dirinya sebetulnya sudah terjerumus pada sebuah kenistaan, tapi karena kesombongannya mereka terus mengupayakan tujuannya itu, walaupun sebenarnya dirinya sudah hancur di dalamnya. Orang itu kalau sudah di dalam kesesatan, sudah di dalam kesesatan yang dia sudah terperangkap, maka yang terjadi adalah penyerangan yang membabi buta. Kenapa membabi buta? Karena sudah frustasi, dia sudah tidak mampu keluar dari itu. Itu golongan orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah. Jadi istilah orang munafik itu ada orang hati-hati dari munafik, ada orang dikhawatirkan masuk dalam golongan munafik, ada orang yang jangan-jangan nanti kamu akan terjerumus kepada kemunafikan, ada orang yang ditulis sebagai orang munafik lain. Jadi kalau sudah ditulis, maka kalau tidak bikin masalah ya tidak enak, karena mereka sudah ditulis menjadi munafik. Sama dengan ini. Jadi kalau sudah orang-orang yang ditulis menjadi menjadi bahan api neraka, gitulah, menjadi bahan api neraka, maka mesti pekerjaannya adalah bikin masalah. Kalau sehari saja tidak bikin masalah, dia tidak enak hidupnya, karena ini sudah ditulis dari golongan mereka. Satu-satunya pondasi bagi seumat Islam ini di dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini adalah lari mendekatkan diri kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Itu karena ini adalah sebuah ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa wad-dharra hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Itu. Jadi mereka beranggapan bahwa kita masuk surga, tapi sementara mereka belum diuji. Jadi memang ini ujian bagi orang-orang yang betul-betul bertujuan akan mendekatkan diri kepada Allah. Diuji, ujian yang paling berat ya diuji oleh temannya sendiri, diuji oleh sesama Islamnya. Kalau diuji orang kafir kan sudah jelas. Nah, dengan demikian mudah-mudahan organisasi kita ini menjadi sebuah wadah organisasi, maksud saya di Kabupaten Pasir ini menjadi sebuah wadah organisasi yang menjadikan orang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang menjadikan orang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang menjadikan orang awalnya tidak sadar menjadi sadar, yang menjadikan orang awalnya sadar menjadi menyadari, dan terus sampai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang benar. Mudah-mudahan itu ada, karena tanpa seperti itu tidak mampu. Kalau kita lawan, Rasulullah sendiri itu tidak disuruh melawan. Fala tuqatilum dal majid hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum baru faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Kalau mereka memerangi baru kamu perangi. Lah itu loh baru balasan orang kafir. Jadi apalagi sekarang ini hayya alal jihad, suruh jihad. Memang kan mau jihad sama siapa? Lalu Rasulullah dengan orang kafir aja kalau tidak diperangi jangan membunuh. Itu Al-Quran. Kenapa ini terjadi sekarang ini? Tidak ada lain karena hati. Jadi ketika hati ini sudah ditanam rasa tidak suka, maka terus akan bermunculan sesuatu, malah menghapus perasaan tidak suka kepada orang lain itu sebuah perjuangan yang dahsyat, dan itu modal utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah tidak suka, yang baik jadi tidak baik, apalagi yang tidak baik. Itu yang pokok masalah. Qala al-allamah Mulla Ali al-Qari fi syarihi wa qad haramallahu ta'ala al-hamra wal maisir. Nah, ini menggambarkan, dan sungguh Allah mengharamkan khamr wal maisir dan judi lihadihil illah, karena penyakit ini. Penyakit apa? Penyakit permusuhan itu tadi.
sampai segitu. Jadi kenapa Allah? Nanti yas'alunaka 'anil hamri qul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada itu. Kalau di surat Ali Imran malah yajtanibu, ya kan? Karena innamal hamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Itu malah begitu. Kama qala ta'ala innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal bagda fil hamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu menghendaki untuk menjadikan permusuhan di antara kalian dan menjadikan saling membenci di antara kalian melalui masalah khamr dan judi. Itulah. Kok bisa begitu? Ya. Khamr itu menjadi haram, ciri utamanya karena memabukkan. Memabukkan itu berarti menghilangkan fungsi akal yang sebenarnya, kan begitu tak? Maka dari itu kenapa sekarang marak sesuatu yang menjadikan akal seseorang itu tidak berfungsi? Karena memang satu-satunya jalan yang paling empuk, katanya setan, untuk menjadikan orang itu mudah digiring kepada kemaksiatan itu kalau sudah otaknya dulu dibersihkan. Jadi otaknya dulu ini dicuci, otaknya digiring dulu, dimatikan dulu fungsinya. Itu khamr. Al-maisir ini adalah judi. Judi itu adalah jadi sesuatu yang mencari taruhan, mencari sebuah kemenangan. Lah ketika hidup itu dipikir dengan sebuah taruhan, maka yang terjadi adalah gengsi. Ketika gengsi, saya tidak mau kalah dengan dia. Lah ini kan taruhan. Kalau saya kalah dengan dia, maka saya gengsi. Ketika saya gengsi dan saya tidak bisa menang, maka bagaimana saya harus menghancurkan dia? Dan itu terus ditumbuhkan. Jadi kenapa khamr dan maisir itu diharamkan? Karena itu menjadi alat untuk menumbuhkan itu. Mana itu yang paling penting sekarang adalah membina hati kita ini, terus muhasabah hati kita ini menjadi terus menyadari dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sudah malam nggih. Jadi wa minhum arafidiyun, ini golongan yang lain besok lagi. Yang penting kita sudah menyadari bahwa mudah-mudahan dengan dijelaskannya beberapa penjelasan di kitab ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi orang yang sadar dan menyadari, sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang selalu membutuhkan, memerlukan kepada kasih sayang Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.